kembali, Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Berbahagialah bagi Anda semua sahabat yang punya kesehatan ya saat ini. Jadi kesehatan ini adalah harta yang sungguh tak ternilai begitu ya. Harta yang paling besar adalah kesehatan Anda itu. Baik sahabat, saya Alik A3. Kali ini menjumpai Anda di program SAS HRD. SAS HRD ini kita akan membahas satu tema, tapi Anda juga boleh konsultasi terkait masalah di pekerjaan Anda. Barangkali ada. Nah, kita ingin menjadi pemecah persoalan Anda itu. Nah, di Gatekeeper masih ada Arin Rosalina yang tetap stay di sana dan juga tetap minum teh dan jahe. Nah, baiklah, kita mengangkat tema untuk edisi kali ini ya, yaitu building meaningful coaching. Ya, ini apa sih gitu ya? Pokoknya intinya kita bicara tentang coaching begitu ya. Coaching, bukan kucing ya, coaching. Ya, alhamdulillah. Narasumber kita, kalau Anda melihat, menonton kita di sasfmsurabaya.net tentu udah tahu ya, pakai baju oranye beliau, Bu Intan. Beliau dari SHMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center, dari Dr. Andes J. Tansil and Associate. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga buat penyiar dan yang sakit batuk. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Moga-moga cepat sembuh ya. Amin katanya. Amin ya, denger ya. Sahabat mungkin tidak tahu ya. Biasanya itu kalau sebelum talk show kita bahas temanya apa nih Bu, nanti apa gitu. Tapi tadi kita tidak ya. Melihat tutorial hijab. Tidak misalkan laki-laki ya, tapi laki-laki harus tahu dong ya Bu ya. Iya. Agak aneh begitu. Silakan, Anda ingin bertanya sama di sini ya, atau bertanya terkait tema atau terkait permasalahan di tempat kerja Anda. Teleponnya sama seperti 1 tahun yang lalu. Nomornya 8297299. SMS dan juga WA di 0812 306345. Bu, coaching. Coaching. Bukan kucing ya. Bukan kucing. Iya. Coaching ini apa sih Bu ini coaching ini? Iya. Sebenarnya gini, kalau bicara coaching ya, jadi kenapa sih kok akhir-akhir ini itu jadi tren ya? Jadi kalau dengar coach itu kan apa sih sebenarnya coach itu sendiri gitu ya? Istilah coach itu sendiri sebenarnya itu sudah sejak lama. Jadi itu awalnya sih tidak ada hubungannya dengan SDM awalnya. Awalnya coach itu ada desa kecil dia di Hungaria, itu namanya Koks ya, namanya itu dulu seperti itu. Itu terkenal dengan banyak tempat, ada keretanya, ada gerobaknya gitu ya. Soalnya kalau kereta dan gerobak itu kan metamorfosis dari kalau orang pergi kemana-mana itu pasti pakai kereta dan gerobak. Jadi betul. Sampai ke tujuan gitu ya. Itu yang zaman dulu banget gitu ya. Baru kemudian jadi tren sekitar tahun 70-an 80-an itu pada saat seorang pelatih tenis ya. Pelatih tenis terus dia mengklaim bahwa dia mendidik orang untuk bisa kemudian berlatih tenis gitu ya. Terus dia mengarang buku dan sebagainya, terus dia menganggap dirinya sebagai seorang coach gitu ya. Itu namanya Timothy dulu, namanya Timothy Galway. Jadi ya. Sejarahnya itu seperti itu ya? Sejarahnya gitu, itu tahun 60-an sampai tahun 80-an itu. Coach itu identik dengan apa kayak olahraga gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kita tuh kalau main golf dulu ya, kalau siapa sih yang nggak ngerti Tiger Woods, dia juga punya coach gitu ya. Siapa punya ini, semua punya coach gitu. Tapi di dalam lingkungan kerja, coach itu sekarang ini jadi sesuatu yang penting, terutama coach itu jika peranan itu diambil oleh atasan. Secara arti ini apakah ada perubahan Bu antara pengertian yang dulu tahun 60 hingga yang sekarang ini? Iya, tentu saja ada perbedaan. Bahwa sekarang coach itu tidak hanya terhadap atasan dan bawahan, bahkan sekarang itu ada juga sejumlah kayak license atau istilahnya konsultan gitu ya. Itu bukan konsultan sih, tapi perusahaan-perusahaan yang mereka menamakan dirinya coach gitu ya. Jadi ada yang seperti itu yang mereka coach untuk perusahaan atau coach untuk business owner gitu ya. Tapi yang kita mau bahas hari ini lebih kepada coach yang dari atasan kepada bawahan gitu. Nah, kalau bicara coach itu apa sih gitu ya? Kalau coach itu tujuannya adalah untuk mengarahkan atau melatih, atau istilahnya kalau untuk atasan memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada untuk mereka mencapai prestasi optimumnya mereka. Bentuknya bisa macam-macam, bisa pendampingan gitu ya, bisa memprovokasi pikiran secara positif gitu ya kan. Kadang-kadang ada orang yang mereka sebenarnya capable di perusahaan, ada bawahan
bawahan yang seperti itu, tapi kemudian mereka merasa ragu. Itu karena kembali lagi manusia kadang-kadang punya apa ya, sisi mental yang kalau mau maju itu padahal orangnya bisa gitu lah. Jadi coach-coach di sini adalah orang yang seperti itu. Jadi menginspirasi terus sehingga apa yang mereka, misalnya kita ada bawahan yang punya cita-cita mau seperti ini, kita membantu mereka untuk memfasilitasi mereka mencapai tujuannya di perusahaan gitu. Sampai kemudian kalau mereka punya planning, kita membantu merealisasikan bagaimana mereka bertahap melakukan dalam tindakan nyata. Oke, jadi itu pengertian awalnya tentang coach ya. Berikutnya Bu, ada istilah lainnya tuh konseling Bu. Konseling itu juga ada kan istilah dalam perusahaan. Iya. Ini bedanya apa? Kalau coaching itu kita sifatnya memang untuk bagaimana menggerakkan orang, sifatnya lebih banyak membina ya. Jadi bagaimana agar orang-orang itu tertrigger untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau konseling itu seringkali kita bicara tentang masalahnya gitu ya. Ada orang-orang kalau bicara coaching itu spesifiknya begini, kita lebih mengarah kepada keterampilan dan kompetensi. Itu kalau coaching, karena dia biasanya orang-orang yang bisa diarahkan, tinggal kita bagaimana menggeret mereka supaya mereka mencapai performa terbaiknya. Nah, kalau kita bicara konseling, nah ini kadang-kadang ada hambatan-hambatan mental. Nah, kita bicara konseling adalah lebih pada bagaimana menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Identiknya sih lebih kepada masalah gitu. Baik, jadi konseling itu masalah, bisa dengan masalah pribadi yang bersangkutan, bisa juga masalah kalau seandainya organisasi tiba-tiba mengalami perubahan gitu. Nah, ini kan mau tidak mau dia harus beradaptasi di situ. Nah, perlu konseling untuk bisa mengatasi yang bersangkutan, mengatasi hal masalah itu ya. Jadi intinya konseling lebih cenderung ke mengatasi masalah. Betul. Tapi kalau coaching itu adalah apa ya, membooster begitu ya Bu? Iya, betul. Keterampilannya sudah ada nih. Iya. Karyawan ini modalnya sudah ada nih. Sudah ada, tinggal bagaimana itu digali. Digali agar menuju tujuan itu ya Bu ya. Kalau misalnya gini, simpelnya adalah sekarang kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mereka saya pakai coach gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena apa? Karena owner-owner atau pemilik perusahaan itu mereka secara visi sudah tahu perusahaan ini didirikan dulu ya, karena mereka yang mendirikan mereka tahu tujuannya untuk apa. Tapi kecenderungan yang terjadi adalah mereka how to do. Dia mau menggerakkan perusahaan ini mau seperti apa sih gitu. Nah, kadang-kadang butuh orang untuk istilahnya kayak tempat sampah gitu ya. Jadi lebih banyak untuk mendengarkan, menggali. Iya, itu benar gitu. Kalau nanti saya mau seperti ini, iya oke. Terus gimana? Apa yang dilakukan? Seperti apa gitu. Jadi coaching itu sifatnya seperti itu. Jadi istilahnya sebenarnya secara common sense yang bersangkutan sudah tahu apa yang dilakukan, hanya kadang-kadang mau mengeksekusi. Itu butuh memetakannya ini kadang-kadang tahu ya. butuh PD jasa orang lain tadi dipakai lah. Itu gitu. kalau bisnis. Bu, kalau kita kan bicara di coach yang ada di dalam ya, coach yang ada di dalam. Nah, disebut atasan. Ini levelnya apa sih Bu? Apakah atasan ini adalah direktur utama begitu? Atau levelnya manajer aja sudah bisa jadi coach? Ya. Kembali lagi bahwa coach ini tentu saja kalau orang mau jadi coach ya mereka harus kredibel, harus bisa dipercaya. Gimana orang yang nggak dipercaya kok jadi coach, kan nggak mungkin. Emang ada atasan yang bisa dipercaya Bu? Ada. Kecenderungannya gini, kita mau meng-coach seseorang untuk mereka istilahnya gini, ada problem di dia bilang gini, saya ini nggak coach ya, kita bicara konseling kalau masalah ini ya. Bagaimana orang itu akan melatih si A ini, anak buahku ini harus disiplin. Nah, sementara di Edwin nggak pernah kalau nggak pernah datang on tepat waktu gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya sebagai seorang coaching itu yang pertama mereka harus good self manager. Good self manager itu gini, saya harus pintar manajemen diri saya pribadi sebelum saya mengcoaching orang. Itu adalah catatan pertama. Gitu. Kalau dia enggak bisa melakukan itu, gimana dia bisa nge-coach orang kan gitu. Dan yang kedua, dia tentu saja harus kredibel. Gitu ya, harus kompeten gitu ya. Dan dia berorientasi pada fokus. Baik. Bu, kita bicara ukurannya. Yang pertama dulu, good self management. Iya. Ukurannya orang dikatakan good self management. Yang seperti apa? Gini, kalau kita bicara, nah ini kembali kayak tuturi handayani gitu ya. Kan gini, atasan sama bawahan itu ibarat seperti bermain tenggo. Kalau ngerti kan kalau nari tenggo gitu ya. Iya. Kan nari tenggo itu kapan ada saatnya itu menari mulus, kapan saatnya menghentak gitu ya. Kapan muncul nih, kapan gitu ya. Nah, atasan itu harus bisa mengatur ritme. Nah, gitu loh. Kalau mengatur ritme adalah yang dikatakan sebagai seorang atasan dan dia bisa dikatakan sebagai coaching ya. Kalau dia mau menjadi mood booster bagi seseorang, ya dia sendiri harus jadi mood booster untuk dirinya sendiri. Oke. Dia harus bisa mengukur kira-kira
saya bisa nggak mengcoaching seseorang dengan saya melihat diri saya sendiri. Oh, saya sendiri ternyata bisa loh. Dan saya ini ternyata dapat apresiasi dari atasannya dia, gitu kan. Kadang kan ada atasan berjenjang. Dia di level manager, dia dapat apresiasi dari atasannya. Kamu bagus, good job, gini. Dia dapat coaching dari atasannya. Nah, itu jangan hanya berhenti dari atasannya ke dia, gitu loh. Dia bilang, atasanku bisa melakukan hal yang itu seperti aku. Aku harus bisa melakukan hal yang sama. Turunkan lagi kepada bawahnya. Ya, nah, untuk bisa dikatakan goal safe manager adalah atasanku melakukan, dia kan melihat benchmark dari atasannya. Oh, atasanku ini melakukan tindakan seperti ini sehingga dia bisa benar-benar mengcoach gitu ya diri saya. Nah, saya akan coba melakukan dengan trigger yang sama gitu. Nah, dari situlah dia kemudian akan merasa bahwa dia cukup pede untuk dia bisa menjadi coach dari bawahannya. Baik, untuk oke lah, misalnya sudah hitung-hitungan ya, kayaknya sih saya oke lah, saatnya saya coach ke bawah karena saya sudah berhasil lah di coaching sama atasan begitu. Iya. Apakah nunggu perintah dulu dari HRD gitu? Ayo coaching itu anak buahmu, atau dia secara pribadi langsung inisiatif gitu? Harusnya gimana? Kecenderungan yang terjadi adalah kalau kita bicara HRD itu kan fasilitator di perusahaan. Kalau seandainya di level manager itu tidak bergerak, di level apa tidak bergerak, dia boleh men-trigger ke sana. Tapi sebenarnya yang paling efektif dan efisien adalah atasan itu punya inisiatif sendiri untuk bisa mengcoach anak buahnya. Sebenarnya hal yang paling simpel kita kapan melakukan coach itu adalah pada saat misalnya di perusahaan ada penilaian kinerja. Untuk menyampaikan penilaian kinerja bahwa si A ini mencapai bobot yang rendah, si B mencapai bobot yang ini, itu adalah sebagai bagian dari coaching dan konseling. Karena itu adalah efektivitas yang bisa dilakukan seorang atasan untuk bisa men-trigger anak buahnya supaya mereka termotivasi kan gitu, bukan demotivasi kan gitu. Jadi bisa dikatakan ya seperti itu. Itu sebenarnya momentum yang paling tepat gitu loh. Kalau dikatakan kapan sih how to do-nya, kapan melakukan itu, ya itu kapanpun. Karena gini, mungkin yang agak membedakan antara coaching dan konseling adalah saya berikan contoh aja ya. Jadi kayak misalnya kalau Mas Ali misalnya di suatu perusahaan punya staf baru. Staf baru ini dari perusahaan terkenal, dia ini ibaratnya bukan dari nol putul, bukan dari fresh graduate gitu ya, tapi dia dapat project gitu ya. Cuma dia ini kadang kurang yakin gitu ya. Saya ini dulu di perusahaan yang bergerak berbeda dengan perusahaan yang sekarang gitu ya. Kira-kira saya bisa nggak ya gitu ya. Nah, itu fungsi coaching itu adalah di sana untuk bisa membukakan wawasannya dia bahwa kamu tuh bisa gitu loh. Atau yang lain lagi, seorang owner gitu ya. Owner ini mau melakukan eksekusi ini atau melakukan kegiatan ini, sebenarnya dia bisa melakukan, tapi kecenderungannya adalah kira-kira aku bisa enggak ya? Aku harus butuh manajerku untuk menyusunkan gini-gini. Nah, itu bisa Pak, Bapak harus melakukan begini gitu. Karena coaching itu bisa dari atasan ke bawahan, bisa juga dari bawahan ke atasan. Yang benar, Bu. Bisa. Karena tidak selalu Atasannya dari di-coach. Iya, karena kadang-kadang kita bicara namanya pemilik perusahaan. Mereka mendirikan suatu bisnis, itu kan kecenderungannya ya mereka hanya tahu bahwa the power of kepepet gitu ya. Karena saya harus cari uang, saya harus punya bisnis. Terkadang mereka tidak punya aspek kompetensi, mereka tidak punya pemahaman yang cukup kalau bisnis seperti ini apa. Jadi dia trial by error gitu. Pokoknya aku punya bisnis, aku mau jalankan. Nah, kadang-kadang ada yang mereka punya GM atau mereka punya manajer, istilahnya orang-orang pintar yang digaji. Nah, kalau orang-orang pintar itu bisa men-trigger dia untuk bisa membuat lebih bagus perusahaannya, itu juga sebenarnya bagian dari coaching gitu loh. Jadi coaching itu tidak selalu dari atasan ke bawahan. Nah, kecenderungan yang terjadi adalah manajer ini biasanya di tindakan yang stagnan. Stagnan itu mereka jarang memberikan masukan terhadap atasan, sehingga atasan itu perlu mencari orang lain coach untuk dari luar ya. Betul, coaching dari luar. Baik, menarik sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu ya. Kita akan jeda sebentar. Nah, sahabat, tadi silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait tema yang kita bahas ataupun terkait permasalahan di tempat kerja Anda, silakan ya. Di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabat, betapa banyak ya keluarga di sekitar kita mungkin yang kita tahu bahkan sampai bercerai hanya karena permasalahan sepele yang tak kunjung selesai. Padahal lamanya pernikahan mereka sudah puluhan tahun, sahabat ya. Dan ternyata memang lamanya pernikahan bukan jaminan
untuk bisa lolos dari sebuah permasalahan. Untuk itu, kita perlu mencari ilmunya bagaimana cara merawat hubungan suami istri agar selalu harmonis dan baik-baik saja. Anda bisa mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga di Radio SAS FM. Beliau akan memberikan ilmunya plus juga akan membedah buku terbarunya. Untuk waktunya insya Allah akan kami adakan Ahad besok tanggal 6 November pukul 9 pagi hingga 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Anda boleh bertanya apa saja kepada Ustadz Yahya Aziz, sahabat, seputar permasalahan rumah tangga. Jadi Anda bisa berkonsultasi langsung ya dengan beliau. Untuk Anda yang belum mendaftar, silakan Anda bisa mengirimkan SMS dengan format nama lengkap spasi bedah buku, kirim ke 0812 30006345. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 per orang. Tapi kalau Anda datang sepasang, suami istri, biaya pendaftaran jauh lebih murah, sahabat. Hanya Rp125.000 untuk pasangan suami istri. Itu nanti sudah mendapatkan fasilitas buku terbaru Ustadz Yahya, snack makan siang, dan juga sertifikat. Jadi untuk Anda yang belum mendaftar, silakan Anda bisa mendaftar sekarang juga. Anda tinggal mengirimkan SMS, Anda ketik nama lengkap Anda, spasi bedah buku, kirim ke 0812 30006345. Atau Anda bisa langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Seperti biasa kita akan update informasi lalu lintas bersama Arin Rosalina di Gatekeeper. Ya, sahabat, informasi lalu lintas untuk Anda kami ambil terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Surabaya ya. Twitter di Sub untuk arus lalu lintas Raya Darmo 2 arah hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas Embong Malang terpantau ramai lancar, sahabat. Dari Google Satelit hari ini di Kertajaya arah ke Manyar Kertowarjo beberapa titik terpantau ramai lancar. Kemudian di kawasan Raya Darmo hari ini juga tampak demikian ya, sahabat ya. Terpantau ramai lancar. Dan di kawasan Raya Ngagel hari ini tampak lancar-lancar saja. Di kawasan Taman Bungkul ini, sahabat, depan Taman Bungkul hari ini tampak ramai lancar. Dan untuk di kawasan Jagir Wonokromo ini beberapa titik terpantau ramai lancar. Namun ada yang di kawasan Raya Prapen itu ya, arah ke Jagir Wonokromo hari ini tampak lalu lintasnya terutama di Jalan Panjang Ciwo ini. Hari ini lalu lintasnya tampak ramai lancar, sahabat. Dan untuk di kawasan Raya Jemur Sari hari ini lancar. Jemur Andayani juga demikian ya, sahabat ya. Dan untuk di kawasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya hari ini tampak lalu lintasnya terpantau lancar. Dan dari RTMC Polda Jatim, sahabat, belum ada update terbaru, tapi RTMC Polda Jatim menghimbau untuk Anda, sahabat ya, jangan lupa untuk pastikan klik helm Anda saat mengenakannya. Demikian informasi lalu lintas yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Kembali ke Alik. Baik, terima kasih Arin Rosalina atas informasi lalu lintasnya. Kembali sama di SAS HRD, tema kita Building Meaningful Coaching ya. Tema kita ini adalah sangat spesial sekali bagi Anda semuanya sebagai atasan, Anda sebagai manajer, Anda sebagai direktur. Nah, pas kalau mendengar bawahan juga bisa ya, karena tadi ternyata datanya bawahan ini juga bisa meng-coach atasannya. Nggak gengsi ya, kok ya nggak gengsi ya. Oke, baik-baik. Bu Intan, selama cukup kredibel ya. Kalau nggak kompeten tapi jadi coach ya susah juga. Wah, harus kredibel ya tentunya ya. Iya. Dan harus berani. Apa nunggu diminta ya, Bu ya? Enggak sih, kalau coach itu tidak boleh gitu. Karena Nggak kalau boleh. coach diminta itu berarti kan itu arahan, bukan ini. Makanya tadi mungkin yang agak sedikit berbeda kalau kita bicara coaching sama konseling. Mungkin yang kadang orang itu kan membedakan antara coaching dan konseling ini agak susah gitu ya. Kalau tadi kita bicara coaching itu kan istilahnya kita bagaimana mengungkapkan seseorang supaya orang ini bisa tertrigger
trigger untuk mencapai optimal yang terbaiknya dia. Maksudnya dari sisi maksimal untuk apapun lah gitu ya. Tapi kalau kita bicara konseling itu contohnya apa sih gitu ya? Konseling itu banyak yang terjadi adalah seperti ini. Misalnya kita sebagai seorang atasan, kita punya rekan sekerja atau kita punya bawahan yang mereka misalnya saya ini mau resign gitu ya. Karena resignnya saya ini karena saya tidak boleh sama suami gitu bekerja gitu ya. Atau istilahnya alasan yang lain yang sebenarnya kekhawatirannya dia kalau dia bicara bahwa saya takut nanti tidak bisa membagi waktu, saya takut tidak bisa ini. Nah, itu bisa sebagai bagian dari coaching. Kita melakukan tindakan konseling, bukan coaching. Jadi kita memanggil dalam hal mengkonselingkan dia gitu. Kira-kira harus seperti apa sih mengatasi hal itu? Baik. Atau contoh yang lain lagi adalah misalnya ada mungkin ini mungkin ada yang didengar ya sama beberapa rekan-rekan, mungkin ada yang pernah kalau di kasus ya di dalam satu perusahaan ada orang ini pinter banget gitu ya, pinter banget sampai kemudian dia itu ya kayak workaholic ya, jadi dia bekerja istilahnya kayak pekerjaan itu bukan sekedar rumah kedua gitu, jadi rumah pertama buat dia. Nah, kasihan dengan yang ininya, kasihan dengan tim di bawahnya kadang-kadang. Ini bagus Bu, tapi tim di bawahnya ini brodol karena ini senangannya lembur terus ya. Karyawan bawahnya soropol. Nah, itu kan harus pendekatan bagaimana seorang atasan memanggil dia secara personal untuk kemudian diarahkan, dilakukan konseling bahwa tindakan itu sebenarnya bagus, sebenarnya lembur itu bagus, tapi kalau bisa, tapi dilihatkan pada kondisi yang lain bahwa kamu bekerja tidak hanya sendiri tapi dengan tim. Lah tim itu punya keluarga, punya waktu dengan ini. Nah, gitu-gitu tuh bagian dari konseling. Konseling itu ya, masuk konseling. Ya, atau konseling yang lain adalah misalnya gini, mungkin Mas Ali tahu kalau di sejumlah perusahaan ada orang-orang tertentu yang mereka rising star. Bagus gini, tapi masalah disiplinnya kurang gitu. Nah, ini juga bisa sebagai bagian dari konseling. Itu konseling Mas ya? Konseling, kita juga bisa memanggil dia. Kenapa kok dia alasan masalah apa yang menjadi dasar kok dia terlambat? Dia ini terus akan diberikan trigger kalau seandainya kamu nggak terlambat nanti seperti apa gitu. Jadi itu adalah bagian dari konseling, bukan coaching. Jadi intinya kalau konseling itu ada masalah gitu ya? Iya, lebih ke penyelesaian masalah. Kalau coach itu sebenarnya ya tidak ada masalah sih. Tapi lebih bagus sih Kak itu di coach gitu ya. Iya, kalau coach itu adalah kondisi yang kayak mood booster atau istilahnya bukan sekedar mood booster tapi bagaimana orang itu ya supaya dia optimal gitu. Kan kadang-kadang ada orang tertentu yang merasa dia tidak mau keluar itunya. Jadi nggak mau keluar kinerjanya yang secara positif dan optimal. Butuh dorongan, butuh dibukakan wawasan. Nah, itu adalah bagian dari coaching. Bagian daripada coaching. Kalau konseling maupun coaching, pelakunya apakah juga harus atasan, Bu? Atau HRD? Ini kenapa kok atasan? Ya tadi seperti tadi saya cerita tentang tarian tenggo. Ada juga yang lain adalah kalau kita lihat orkestra gitu ya. Kan orkestra itu kan di atasan itu kan punya bawahan. Bawahan itu kan banyak gitu. Supaya bawahan ini bisa seninya sama. Jadi kalau kita lihat orkestra itu kan ada yang main biola, ada yang main apa. Agar mereka itu semua bisa berkontribusi maksimal. Itu butuh coaching. Jadi dilatih yang di sana, dilatih yang di sini gitu ya. Agar suaranya enak. Agar suaranya semua merdu dan jadi satu irama kan gitu. Nggak boleh ada yang ngambek. Iya. Aduh males main drum males biola. Iya betul. Akhirnya nggak enak ya. Iya. Dan juga di situ adalah dari hasil-hasil itu ada kontribusi mereka itu dihargai dan itu membuat mereka happy gitu ya. Aja sesuatu yang ibaratnya coaching itu harus bisa melatih seperti itu. Kenapa atasan? Karena fungsi atasan harus melakukan itu gitu. Jadi kalau melihat itu kalau ingin melakukan coaching berarti kapanpun ya Bu ya. Ketika melihat misal anak buah ini sebenarnya ini potensial nih. Iya. Kenapa nggak keluar nih? Gitu ya? Jadi gitu ya Bu. Iya. Nah kecenderungan yang terjadi ada banyak hambatan yang membuat orang itu enggan melakukan coaching. Atasan merasakan bahwa kadang-kadang itu kayak pekerjaan tambahan gitu ya. Itu kan gitu. Aduh garapanku wis akeh gitu ya. Sudah targetnya dari atasan ini sudah ini kok aku disuruh melakukan coaching itu bukan hal yang mudah. Coaching ya kadang cuma cangkruk-cangkruan berdua gitu. Nah itu kendala utama yang harus diwaspadai dari suatu coaching adalah yang perlu digarisbawahi, jangan sampai atasan itu terbawa ke sana. Fungsinya dia sebagai coaching keenakan tuh ya. Yang terjadi malah justru dia kemudian ya saking berempatinya, simpati, jatuh hati. Apalagi kalau ibaratnya adalah yang di coaching itu beda jenis kelamin. Nah itu yang harus hati-hati. Makanya kita seringkali kan ada ya dengar informasi dia sebagai coach tapi juga sebagai pasangan gitu. Nah itu rasanya kurang cocok karena nanti pasti bagaimanapun hubungan pribadi pasti akan terlibat.
Yang harus diwaspadai dari coach itu adalah ya seperti itu. Oke. Upayakan tidak melibatkan hubungan secara personal gitu. Baik. Tapi rentan begitu ya, Bu ya. Tapi rentan ke sana. Apalagi kalau sudah terlibat tadi itu empati, simpati dan jatuh hati. Nah, karena kalau coach itu melakukan coaching memang diperlukan kan Bu simpati, empati itu Bu. Ya, Karena kan itu membangun jiwa iya, dia betul. kan ya. Kemampuan untuk mendengarkan itu dibutuhkan, termasuk berempati. Berempati itu kemampuan untuk menempatkan diri kita di posisinya dia gitu. Oke. Tapi jangan sampai jatuh hati. Nah, itu yang repot. Saking simpatinya jadi jatuh hati. Itu yang bahaya gitu loh. Makanya coach ini harus dibatasi agar bagaimana itu tetap dalam hal koridor profesional. Oke. Gitu. Jadi banyak masalah di luar sana tuh itu ya Bu ya. Iya, Terjadi yang gitu ya? kecenderungan yang terjadi seperti itu nanti hasilnya nggak akan efektif gitu loh. Siapa yang di coach, siapa Bu, yang di ini. Berarti kalau ingin mengcoaching anak buah, apakah perlu minta izin kepada HRD atau atasan? Karena itu kan ada alokasi waktu kan Bu di sana. Iya. Untuk diajak ngobrol, untuk ini gimana nih kamu agar percaya diri atau gimana ya? Gini, coach itu sifatnya kita ini bukan mengarahkan ya. Coach itu bukan sebagai atasan, kita leading. Kita harus menghilangkan skema bahwa kalau kita meng-coach seseorang, kita meliding seseorang, mengarahkan seseorang pada sesuatu. Bukan. Kita hanya membantu mereka. Makanya justru fungsi kita mendengar dan biarkan mereka mencari jawaban atas segala permasalahan dan pertanyaan mereka. Agak susah, memang butuh teknik gitu ya. Coach itu tidak sesimpel itu gitu ya. Coach itu butuh waktu, jam terbang gitu ya. Dan dia juga butuh pengalaman pernah melakukan coach. Dan yang paling sisi adalah dia tidak dalam rangka mengarahkan seseorang. Karena kalau mengarahkan seseorang apa bedanya gitu kan? Itu kan seperti orang berkehendak atau orang melakukan sesuatu tindakan berarti atas instruksi, bukan atas kesadaran dia pribadi. Ini agak-agak mepet-mepet gimana ya Bu ya? Agak tipis ya bedanya ya berarti ya. Iya, Antara betul. mengarahkan tidak harusnya dilakukan oleh coaching. Iya, kalau coaching itu justru harus ilmu leadingnya harus disingkirkan. Dia tidak boleh mengarahkan orang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Kalau sebagai atasan yang dia menginstruksi, iya itu atasan. Tapi kalau kita bicara coaching, itu dia lebih bagaimana dia memfasilitasi. Misalnya ada kasus seperti ini, yang si A ini ya ada problem, ya itu tadi yang dibilang bahwa dia kurang berani menunjukkan performnya dia. Bukan berarti kurang percaya diri. Justru kita tanya apa yang menjadi ini, coba apa yang menjadi ini, apa latar belakang apa, gini-gini. Kita lebih banyak menggalinya. Kita lebih banyak mendengarkan, kita lebih semua panca indera kita ikut ke dia gitu ya. Dari sana kemudian nanti dia, oh iya berarti saya itu harus bisa melakukan ini ya. Oh berarti saya nanti akan melakukan tindakan ini. Jadi itu dari yang bersangkutan bukan kita. Harapannya itu muncul dari dia sendiri ya. Iya, karena coaching itu adalah sebenarnya tujuannya mengarah ke sana. Baik. Jadi ini agak-agak susah ya Bu, karena yang dilakukan tadi itu atasan ya. Atasan ini kan udah punya sifat kepemimpinan gitu. Di sana tentu ada juga fungsi-fungsi yang mungkin terlibat. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena atasan itu kecenderungannya adalah karena dia sebagai atasan, dia kan senangannya menyuruh gitu ya. Tapi itu yang harus dihilangkan dulu. Kalau sebagai coach, kita justru harus banyak mendengar. Kita harus dia sejauh mana dia melakukan itu atas upayanya dia dulu gitu. Karena tujuannya coach sendiri adalah meningkatkan kemampuan karyawan kita atau di bawahan kita untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi lebih pada mental ya Bu ya. Mental mereka, termasuk juga bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa mereka itu, bahwa setiap tujuan dari mereka itu bisa dicapai. Juga untuk kualitas hubungan ya, karena kita kan kalau atasan sering in touch dengan bawahannya, mau nggak mau kan ada proses belajar di sana, ada juga intensitas, ada emosional bonding di sana. Jadi ada keterikatan antara atasan dan bawahan. Dan yang terpenting adalah kualitas dan kuantitas kerja bisa dijaga dari sana. Gitu. Oke, tetap terjaga ya, walaupun ada coach. Sebaiknya itu dilakukan di mana sih Bu? Maksudnya itu dilakukannya itu dalam jam kerja itu atau mungkin di luar itu? Fungsi coaching itu bisa dilakukan kalau itu bukan di jam yang istilahnya mereka di deadline harus bagaimana gitu. Karena kalau seperti itu nanti nggak maksimal gitu. Fungsi coaching itu tidak selalu dalam situasi formal gitu ya. Coaching bisa di suatu informal pada saat jam makan siang, pada saat istirahat pulang, atau pada saat sama-sama habis pergi dari klien atau dari apapun lah. Pokoknya ibaratnya pada saat itu benar-benar situasi yang memungkinkan untuk bisa dilakukan coaching. Saat pulang bareng menuju parkir misalnya ya. Iya, pulang bareng. Ya? Iya, tapi kalau istilahnya itu kan butuh teknik, masa bisa parkirannya persis di depan kantor.
Ya, misalnya ketemu di lobby lah gitu. Iya. Jadi kadang kalau tahapannya coaching itu ya itu kita mesti tahu Oke. tekniknya kita memahami orang dulu. Oke, Orang Bu. ini mau Bentar, seperti Bu. apa? Apanya ini penting sekali. Iya, Nanti kita betul. bahas sesi berikutnya ya, Bu, Iya, ya. oke. Baik, tapi pertanyaan terakhir, berarti kalau bukan posisinya sebagai pemimpin, berarti posisi atasan ini sebagai sahabat atau teman gitu, Bu? Kalau kita menempatkan seperti itu ya koridor atasannya dibuka dulu. Jadi jangan bukan kita sekarang lagi meliding dia sebagai atasan, bukan. Tapi kita di sini sama-sama sebagai orang yang ingin tahu kenapa kok dia ini kok kurang Percaya diri, kurang optimal. pede. Terus dia harus diarahkan di mananya sehingga dia bisa tertrigger ke sana gitu. Baik, itu dia ya. Jadi ini memang salah satu coaching ini sesuatu hal yang dilakukan harus dengan halus gitu ya, Bu, ya. Iya. Makan siang, bos-bos di luar sana kalau mau coaching ya, bukan hanya niat makan siang ya, Bu. Iya, Isi perut iya. tapi juga Iya, meng-coach. bisa diselipin seperti itu karena nggak selalu harus saya mau melakukan coach dengan kamu, nggak gitu juga. Gitu. Nanti Nggak anak gitu ya? buahnya langsung gini, waduh ini saya dinilai apa enggak gitu. Jadi itu mengalir saja lah gitu loh. Paling tidak kita ajak pergi, kita ini, terus kita tahu bahwa harus ada timing yang kita segera ngambil karena ini mungkin kadang-kadang kita bicara organisasi mau berubah gitu, restrukturisasi ada. Ini kalau nggak cepat-cepat dibukakan wacana harus Wah, cepat. Gitu. terlindas nanti ini karena Iya, kalau dibuka. gitu. Oke, baik, kita akan jelas sebentar dan nanti akan kita lanjutkan kembali tentang tahapan-tahapannya itu apa saja ya untuk melakukan coaching ini merupakan sesuatu yang perlu strategi ya. Tidak langsung bilang, sini tak kucing gue. Kucing ya. Tak kucing gue kayak gitu ya. Iya. Oke, baik, kita akan jeda dan sahabat silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih bersama Bu Intan ya. Beliau dari Dr. Andes J. Tansil and Associate. Silakan teleponnya 8297299 nanti setelah jeda atau Anda SMS dan WA sekarang di 08123006 Anda boleh bertanya terkait tema ataupun terkait permasalahan di tempat kerja Anda. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat Front Pembela Islam atau FPI menanggapi soal pasukan Asmaul Husna yang akan dikerahkan Polri dalam aksi damai Ormas Islam di depan istana hari ini. Pasukan Asmaul Husna tersebut sengaja diterjunkan dari luar Polda Metro Jaya untuk meredam emosi dan melunakkan hati para pendemo. Juru bicara FPI, Munarman, mengapresiasi pengerahan pasukan khusus Polri tersebut. Menurut Munarman, setiap orang yang membacakan Asmaul Husna tidak boleh dilarang. Sebelumnya sahabat diberitakan Polda Metro Jaya menyiapkan langkah khusus untuk mengawal puluhan ribu orang dari berbagai ormas Islam yang akan melakukan aksi damai hari ini. Polda akan mengerahkan personil bersorban dan berpeci yang sengaja didatangkan dari daerah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan saat demo berlangsung pasukan khusus tersebut akan membacakan Asmaul Husna sehingga diharapkan nama-nama Allah tersebut dapat melunakkan hati pendemo. Awi mengatakan pasukan dikerahkan sebagai pengganti pasukan tameng. Sahabat, aksi demo besar-besaran umat Islam hari ini ternyata bukan hanya milik umat Islam saja. Sebuah organisasi kepemudaan Cina bernama Ikatan Pemuda Tionghoa ternyata akan ikut serta berbaur dalam masa pendemo hari ini. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia atau IPTI, Ardi Susanto mengatakan ikut sertanya pemuda keturunan Cina dalam demo hari ini demi menjaga kebenekaan dan keindonesiaan. Menurutnya, menjaga kebenekaan adalah komitmen bersama baik umat Islam, warga keturunan Cina, dan semua elemen suku dan agama di Indonesia. Ardi yakin sahabat demo nanti tetap tertib dan damai karena inti dari demo ini adalah ingin menjaga kedamaian dan keharmonisan kembali Indonesia. Ardi pun mendukung proses hukum yang tegas oleh aparat kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diduga melakukan penghinaan Al-Quran. Informasi terakhir sahabat dari Sumeneb, pelaku pariwisata di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengajak wisatawan yang berkunjung ke pantai Pulau Gililabak, Kecamatan Talanggo, ikut merehabilitasi terumbu karang di wilayah tersebut. Direktur Madura Vacation Fadel Abu Aufah menjelaskan, pihaknya bersama pelaku pariwisata lainnya memang berkeinginan untuk memelihara dan menjaga aneka terumbu karang di pantai Pulau Gililabak. Alasannya sahabat, aneka terumbu karang tersebut merupakan salah satu daya tarik dan nilai jual yang ditawarkan kepada para wisatawan. Fadel menjelaskan ajakan kepada wisatawan yang berkunjung ke pantai Pulau Gililabak untuk ikut merehabilitasi terumbu karang tidak terkait dengan kasus kandasnya kapal tongkang bermuatan batu bara beberapa hari lalu. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Republika dan Antara Jatim. 107,5 SALS FM bermanfaat, menghibur, syar'i.
Baik, sampai kita kembali ya di program SAS HRD. Tema kita Building Meaningful Coaching. Dan kita masih bersama Bu Intan, beliau dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center dari Dr. Ades J. Tansil and Associate. Anda ingin bertanya sahabat terkait tema, boleh? Terkait permasalahan di tempat kerja Anda juga boleh. Teleponnya 8297299, SMS maupun WA kita 0812 3006 345. Baik, Bu Intan, kita menuju ke tahapan-tahapannya nih Bu ya. Ini sebelum ke pendengaran nanti aja kita tunda dulu ya. Kita ke tahapan barangkali tahapan-tahapannya juga jawaban dari pertanyaan dari pendengar. Baik. Tahapan-tahapannya ini bagaimana aja Bu? Strateginya kita bicara strateginya nih. Ya, kembali lagi kalau kita seringkali gini, sebelum saya masuk tahapan, ini pernah saya masuk ke dalam suatu perusahaan. Saya tanya sama salah satu staff gitu ya di perusahaan itu. Saya tanya, kira-kira dirimu di sini ini punya atasan berapa? Karena kan ibaratnya orang itu terkadang bekerja itu punya atasan beberapa gitu ya. Atasan beberapa itu dia bilang, siapa di antara 3 atasanmu itu yang menurutmu yang bisa jadi coach untuk dirimu? Maksudnya yang biasa melakukan coach. 3 atasan apa Bu? Kan kita kalau di atas manajer itu kan manajer gitu ya. Ya, kan kadang-kadang hubungan koordinasi ada gitu ya. Jadi dia supervisor, tapi atasannya ada manajer A gitu ya. Manajer A ini yang atasannya dia langsung. Tapi kalau untuk ngurusi proyek yang ini dia dengan manajer yang B. Oke. Atasannya bisa saja 3 orang gitu ya. Nggak cuma 1 atau 2 orang, jadi 3 orang. Terus saya tanya, kira-kira dari 3 atasanmu ini siapa yang menurut kamu yang bisa jadi coach? Kan kadang-kadang kan kita melihat dari sudut pandang dari anak buah gitu ya. Terus anak buahnya bilang kayak gini, nggak ada Bu, mateng. Nah ini terjadi sampai kemudian saya bukakan, coach itu apa Bu Intan? Terus saya jelaskan, coach itu seperti ini. Oh ya, saya tahu, saya pernah punya coach gitu ya. Saya kaget loh, punya coach di mana? Wong dia baru kerja itu ya di perusahaan ini gitu ya. Dosen pembimbing saya. Nah, kembali lagi bahwa coach itu harus bisa menginspirasi. Dosen pembimbing itu loh, nangani dia itu berapa lama sih? Kan cuma 6 bulan. Ibaratnya gitu, 6 atau 7 bulan. Tapi yang perlu kita cermati di sana adalah bagaimana kesan itu melekat kepada si A yang sekarang kondisinya masih bekerja. Dia itu masih menganggap bahwa coachnya itu adalah dosen pembimbingnya dia, yang sebenarnya bukan dosen inti yang ngajari dia dari semester 1 sampai semester ini sampai final ya, tapi yang hanya membimbing dia 6 bulan itu. Saya tanya, kenapa kok dikatakan itu sebagai bagian dari coach? Karena dia justru yang bisa membangkitkan potensi terbaik dari saya. Satu, yang kedua adalah justru dari dia itu saya kecenderungannya saya bisa begini Bu Intan. Saya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak boleh dilakukan. Terus saya terbiasa dengan deadline. Terus kalau ada menemui masalah, saya dipancing untuk bisa mengatasi masalah itu. Nah, jadi kembali lagi coach ini kadang-kadang, nah itulah kelemahannya adalah kita bicara teknik gitu ya. Atasan ada yang menganggap bahwa saya sudah melakukan upaya terbaik saya dalam melakukan coaching. Ternyata bawahannya bilang itu mek ngomong-ngomong kan gitu. Jadi itu cuma ngomong-ngomong gitu loh. Jadi apakah itu dikatakan coaching ya? Bukan gitu. Makanya oleh karena itu perlu terus belajar. Jadi beli buku-buku coaching yang itu. Perlu belajar ya Bu ya? Perlu belajar. Coaching itu tidak bisa sekedar kayak kita. Walaupun atasan. Atasan pun harus dilihat atasan sejauh mana. Makanya tadi saya bilang harus good self manager, harus kredibel, komitmen pada tujuan baik, orang harus punya tanggung jawab, dan yang penting adalah orang itu punya konsep melayani atau dia peduli gitu loh. Itu karena itu adalah konsep yang paling utama dari seorang coach. Tapi untuk bisa melakukan tahapan itu dia harus belajar. Jangankan orang yang membaca buku, kita aja nih loh, saya aja masih sering beli buku-buku coaching. Nah ini kan ada buku coaching gitu ya. Saya beli gitu loh, dan ini nggak cuma satu, saya punya buku-buku dari punyanya beberapa yang tentang coaching, karena dari sana juga membuka wacana kita. Oh, tahapan yang kita selama ini melakukan coaching seperti ini ternyata tekniknya salah gitu loh. Makanya hasilnya nggak tergali gitu dari sana gitu. Hasilnya tidak optimal. Ya betul, makanya saya juga sering kali ikut seminar juga yang untuk mengarahkan ke sana. Padahal itu kok dipikir-pikir ya, karena fungsi kita sekarang bukan hanya sekedar menggerakkan orang, bukan hanya sekedar, tapi fungsi kita harus bisa membuat orang itu optimal sama seperti kita
gitu loh. Oke, Itu yang oke, oke. satu. Baik, Terus baik. yang kedua yang perlu dijadikan tahapan adalah selain kita tahu tekniknya dan fungsinya, pahami batasan-batasannya. Batasan-batasan atau norma-norma apa yang perlu kita jalankan kalau kita sebagai coaching, apa sebagai coach, dan yang orang yang kita coachi namanya itu yang kita sedang melakukan coachi. itu. Jadi kita harus punya batasan-batasan. Normanya seperti apa? Harus terlibat sejauh mana? Nah, itu yang tadi saya bilang perlu diperhatikan hal kayak gitu karena kecenderungan disalahgunakan. Baik, jadi batasan ini berlaku untuk semua atau setiap individu beda, Bu? Kalau kita bicara batasan ini, kalau misalnya kayak tadi itu beda jenis kelamin atau istilahnya supaya tidak terlibat berlarut-larut dan tidak terlalu berempati malah justru kitanya yang di coaching gitu ya. Itu yang harus dibatasi yang kayak gitu. Emang ada, Bu, kayak gitu? Ada yang seperti itu. Pengennya kita meng-coach tapi justru kita yang Justru di-coach. kita yang di-coach karena orang yang di-coach sama kita justru akan menggali loh, ibu sendiri juga ada sepertinya ada masalah loh, mateng lah. Nanti justru kita yang dikonselingi sama mereka gitu ya. Itu yang harus kita punya Menarik. teknik khusus. Jadi ada batasan yang istilahnya itu. Oleh karena itu dalam melakukan teknik yang ketiga yang selain yang kedua kita tadi memahami batasannya. batasan, itu harus kita melakukan kombinasi kapan kita melakukan coaching, kapan kita melakukan konseling. Gitu, Itu beda ya? Beda karena kalau kita melakukan, kalau melihat dia, kalau istilahnya tadi kita bicara coaching dan counseling kan, kalau tadi kayak komitmennya kurang, kalau istilahnya orang ini potensial tapi dia belum bisa mencapai trigger ke kinerja, oh berarti kita harus melakukan coaching. Tapi kalau dia masalah, terus dia ada problem dengan teman, terus ada proses PHK di perusahaan yang gimana kita harus melakukan konseling karena harus karyawan dari segitu banyak harus persempit. Nah, itu adalah fungsi-fungsi konseling yang dibutuhkan di sana. Jadi kalau konseling itu kan lebih kalau ada masalah kita ngatasi. Jadi kalau kita melihat timingnya, orang ini kita perlakukan treatment seperti apa. Kalau dia memang lebih ke teknis, lebih ke kompetensi, ya kita bicara coaching. Oke. Tapi kalau itu lebih ke hambatan mental, itu lebih ke kepribadian gitu ya, yang istilahnya sifatnya soft kompeten, nah itu lebih ke konselingnya. Itu yang ketiga. Oke. Yang keempat itu adalah kembali lagi ikuti perkembangan ilmu. Karena apa? Karena kalau kita mau seperti tadi, ini sebenarnya ada korelasinya dengan yang pertama, kita banyak belajar gitu ya. Karena kalau kita belajar ya kita baru tahu seperti apa. Dan yang kelima adalah tetap butuh guru, karena bukan berarti bahwa kita ini pakarnya coaching, tidak. Karena seperti hal pun ini saya selalu melihat setiap orang punya baik itu di pekerjaan saya, baik itu misalnya saya juga di dalam komunitas atau asosiasi, saya selalu melihat siapa sih yang bisa menjadi benchmark saya gitu. Oh, Oke. caranya dia coaching seperti ini, atau hari gini ada YouTube gitu loh. Anak-anak muda, lihatlah teknik-teknik coaching di sana. Jadi kita bisa belajar dari sana gitu. Kalau ngirit nggak mau beli buku lo ya. Cari yang gratisan. Oke, baik-baik. Iya. Jadi 5 itu ya, Bu ya? Iya, Paling nggak harus dipahami. Ini sebenarnya bisa diperdalam lagi nih, Bu ya? Lebih bisa diperdalam lagi, pasti bisa. Jadi karena gini, yang paling paham adalah diri kita sendiri. Oh, ternyata kalau saya sih selama ini 5 itu. Jadi saya selalu kalau ini, apalagi sekarang ini kan banyak tuh buku-buku yang istilahnya artikel-artikel yang mengarah ke coaching, yang itu merupakan series gitu. Jadi kita tinggal subscribe di salah satu kayak ada sih kayak portal atau salah satu website apa gitu. Nanti akan ada langganan subscribe gratis yang itu bisa untuk apakah itu coaching, apakah itu bisa konseling, belum lagi nanti satu lagi mentoring. Luas itu nanti kalau mentoring. Ada satu lagi ya, Bu ya? Mentoring. Coaching, mentoring, Konseling. konseling. Satunya apa, Bu ya? Satunya apa? 4 ya? Saya lupa tuh apa ya? Pokoknya apa ya bersama. Jadi Ada hampir memang. mirip ya, Bu ya? Hampir Coaching, mirip gitu ya. konseling. Hampir-hampir ya? Hampir mirip semua gitu loh. Tapi kalau mentoring itu lebih banyak ya itu tindakan nyata sih. Jadi kayak istilahnya gini, seperti saya melakukan gitu ya. Terus saya melakukan, kamu lihat gitu ya. Terus kamu melakukan, saya lihat. Setelah itu kamu melakukan gitu. Kalau itu mentoring ya, lebih sifatnya ke arah sana gitu. Lebih ke teknis juga ya, Bu ya? Kalau Keterampilan mentoring juga, lebih ke- kompeten juga iya, ya, lebih kompetensi. ke itu. Tapi kalau mentoring itu sifatnya lebih ke personal. Jadi individu ini mau di mentoring dari segi apa, supaya dia mau diarahkan kemana. Kalau ini fungsi leadingnya ada sih kalau kita bicara mentoring. Oke. Itu juga sebenarnya menarik ya. Iya. Tapi kita bicara coaching. Iya, karena itu waktunya nggak mungkin Nggak mungkin cukup. cukup ya, Bu. Ini sebenarnya Iya. sehari sebenarnya. Baik. Sehari ya.
Bu, tadi terkait cerita yang si karyawan tadi itu, kan katanya justru dia, loh, saya itu coaching saya justru dosen saya, Iya. eksternal. Berarti bisa jadi dong, Bu? Bisa jadi. Coachingnya Karena- itu misalnya orang tua sendiri, Iya. atau mungkin temannya Betul. di luar kantor, itu juga bisa. Betul. Karena gini, saya pun ya orang tua saya ini adalah bagian dari coaching saya juga gitu Oke, loh. oke, oke. Karena mama saya juga, papa saya juga kondisinya bekerja. Jadi ibaratnya tahu secara pekerjaan di apa ya, kayak di perusahaan seperti apa. Sehingga kadang-kadang saya butuh sudut pandang yang dimana kadang-kadang kita ini kayak nggak ini, kita butuh orang lah ibaratnya Oke. gitu yang bisa ya kamu tahu kan berarti alasannya harus seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kan seperti itu ya, orang-orang terdekat kita pun bisa juga Bisa sebagai jadi coaching. sebagai coaching kita Betul, ya. iya. Oke, bukan hanya di internal situ. Iya, betul. Baiklah, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali di Sasari. Baik sahabat, telepon kita 8297299, SMS dan juga WA 0812306345 bagi Anda yang bertanya terkait tema ataupun permasalahan tempat kerja Anda. Yang bertanya nanti kita bahas di sesi terakhir ya. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. أنت يا نورا تجلى Dengarkan Mesut Kurtis dengan Anti Al-Hijab, Claudia Cynthia Bella featuring Wafda dengan Surga yang Kurindukan, Marzen dengan By My Side di SAS FM. Apa sajakah yang termasuk syirik? Ya sebenarnya saya tidak hanya akeh harus dikembangkan. Orang berobat kalau diyakini obat itu bisa menyembuhkan penyakit, ya syirik. Itu termasuk Ustaz? Iya. Oh iya, iya. Jadi harus itu sekedar pelantaran. Nah, batu itu kan macam-macam. Batu apung untuk gosok, tukang itu kan Tukang, iya. yang batu yang kali untuk fondasi bangunan, batu ake untuk perhiasan. Ya itu perhiasan saja lah. Yang ternak mobil untuk menghentikan mobil tak 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 tak, langsung sopirnya paham. Oh iya, gunanya itu sebenarnya. Iya iya, luar biasa. Iya. Ingat dulu saya. Iya, jangan berlebihan. Talk show interaktif Samudra Hadis setiap Jumat jam 4 sore di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita ke ruang gatekeeper lagi nih untuk bergabung bersama Arin. Arin. Ya, Alik dan sahabat, informasi untuk Anda ya, kami ingatkan sekali lagi bagi Anda mungkin yang belum terdaftar sebagai peserta di bedah buku Ustadz Yaya Aziz, mungkin Anda bisa langsung segera mendaftar ya, karena acaranya akan kami laksanakan pada hari Ahad 6 November 2016 pukul 9 pagi hingga jam 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Nah sahabat, nanti di bedah buku Ustadz Yaya Anda boleh ya bertanya sepuasnya mengenai permasalahan rumah tangga Anda, atau bahkan untuk Anda yang akan melaksanakan pernikahan atau memasuki jenjang pernikahan gitu ya. Biayanya sahabat hanya Rp100.000 per orang atau Rp125.000 bagi Anda pasangan suami istri, dengan fasilitas Anda sudah bisa mendapatkan buku terbaru Ustadz Yaya Aziz, snack makan siang, dan juga sertifikat. Dan untuk pendaftarannya sahabat, ini caranya gampang ya. Anda bisa kirim SMS dengan format nama lengkap spasi beda buku, lalu kirim ke 0812 306345. Sekali lagi sahabat, untuk pendaftaran Anda bisa langsung kirim SMS dengan format nama lengkap spasi beda buku, kirim ke 0812 306345, atau Anda bisa langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Segera daftarkan diri Anda ya sahabat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Arin Rosalina. Sesi terakhir sahabat di Sasa RD, kita akan jawab pertanyaan dari pendengar. Pak Dedi ini bergabung. Saya punya beberapa pengalaman terkait coaching untuk down level. Terkadang ada stagnasi. Proses tersebut ada kalanya keluar jalur tanpa disengaja. Alur natural yang penuh dengan sisi manusiawi ternyata tidak selalu berakhir mulus. Terlibat tendensi pribadi meski awalnya sama-sama berkomitmen profesional. Saya belum ada jurus jitu menetralisir friksi tersebut. Semua ruang solusi udah saya lakukan. Mohon di-share kiat menembus kebuntuan tersebut. Ya, itu dia. Jadi ada
tercampur kekhawatiran tadi ternyata bisa terbukti. Iya, betul. Jadi memang kondisi yang terjadi, makanya kenapa kita kalau melakukan coaching itu kita perlu yang tadi saya bilang, tekniknya, batasannya juga harus tahu. Teknik-teknik kita harus belajar, Pak Dedi. Tapi terima kasih pertanyaannya Pak Dedi. Itu pertanyaan yang bagus karena memang seringkali friksi yang terjadi adalah ke sana. Yang istilahnya karena kemudian waktunya wasting time gitu loh. Jadi waktunya banyak hanya untuk sekedar ngobrol gitu ya. Akhirnya tidak kena sasaran gitu ya. Tidak ada dokumentasi dari sana. Jadi ada reporting karena gini, coaching tidak harus berhenti sampai situ. Karena kalau kita bicara coaching itu nggak sekali coaching langsung sudah bisa berhasil. Coaching itu pasti harus ada recordnya. Yang nanti kita kapan kita harus melakukan coaching yang sama. Record itu maksudnya apa, Bu? Karena gini, pada saat kita melakukan sesuatu coaching dengan seseorang, itu kita harus bisa menuangkan itu sebagai histori kalau kita pernah melakukan coaching. Jadi kalau memang ada orang yang tentu yang tidak suka secara ini dinilai kan gitu ya. Tapi kita harus tahu pada saat ini kita bertemu dengan dia, kita membahas tentang apa. Kita sudah melakukan upaya terbaik dengan teknik apa kepada yang bersangkutan. Itu kita harus bisa membuatkan resume. Sampai kita, gitu ya, Bu ya? Iya. Coaching itu nggak sesimpel kita hanya mau ngomong, tapi kita harus bikin seperti itu. Terus kita akan mengamati progresnya. Oh, di lapangan ternyata banyak perubahan. Nah, kayaknya saya harus melakukan coaching lagi, gitu ya. Jadi coaching kadang tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali. Jadi setelah kita pertemuan, kita bicara bukan coaching ya, tapi pertemuan untuk dalam sesi coaching. Berikutnya kita gini, oh ada lagi peningkatan. Itu kita harus punya record. Jadi nggak sekedar kita ini karena nanti waktunya hanya sekedar waktu habis untuk ngobrol aja ya. Betul. Nah, tadi saya bicara Pak Dedi, sejauh mana saya harus melakukan teknik-teknik itu. Nah, itu Pak Dedi lebih banyak untuk membukakan wawasan. Hari ini ya kita lihat yang kayak tadi saya lakukan. Saya banyak baca literatur. Saya juga lihat kalau kita suka visual, kita coba cari YouTube. Bagaimana sih caranya orang itu mengcoaching? Oh, teknik apa sih yang dia lakukan? Terus bagaimana pendekatannya dia? Bahkan tidak hanya itu, posisi duduknya harus seperti apa? Terus cara bicaranya, persuasifnya harus seperti apa? Itu ada. Itu masuk ya, Bu ya? Masuk. Bahasa nonverbal itu ya? Bahasa nonverbal. Karena kalau bahasa nonverbal kita terkesan tidak yakin gini. Karena kalau kita sebagai seorang coaching, itu yang penting adalah engagement dan trust. Kalau si orangnya ini, orang yang kita coaching dia nggak percaya sama kita, gimana kita ini gitu loh. Gitu ya? Betul. Jadi kita ya kondisinya kita harus, kita posisi duduknya seperti apa. Kalau kita duduk sebagai coaching, tangan kita sudah dilipat, kaki kita dilipat, terus kita duduknya menjauh gitu, itu kan sudah bagian dari interaksi. Ini ya. Iya, terus wajah kita tidak yakin gitu ya, kayak istilahnya menyidik dia, itu nanti pasti akan itu nggak keluar gitu ya. Tapi kita posisi duduk pun diatur. Nah, hal-hal kayak gitu itu, itu butuh kita melihat dari YouTube, butuh kita melihat dari baca-baca literatur, karena kita tahu tahapan dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan sekedar langsung eksekusi gitu coaching, ya? Iya. Wah, harus ada prepare juga ada ternyata. preparationnya ke sana. Sedikit bocoran aja, Bu. Cara duduknya tuh kita kasih gambaran. Yang bener yang bagaimana? Kalau gini, kalau kita sama-sama netral, karena kan kita lagi ingin membuka seseorang untuk gini, posisi kita pun tidak boleh. Kalau tadi kita tangannya terlipat dan mundur dan seperti kakinya terlipat gitu kan, tapi bukan di satu sisi kita duduk tegak terus menghadap dia, terus mendengarkan dia, terus memandang mata, terus itu juga orang nggak seneng gitu. Karena memang pusat interaksi itu di mata. Mata ya. Iya. Tapi kalau kita ini supaya orang tidak merasa terjudge gitu ya, yang perlu dilihat itu bisa di tengah-tengah dahi ini loh. Saya ini nggak kelihatan ya pendengar ya. Jadi itu kita bisa mengalihkan ke sana. Karena kalau ke sana itu orang merasa tidak terhakimi. Kadang-kadang ada yang gini, kamu nih mau coaching tapi kok seperti menjudge saya gitu. Nah, itu nanti dia nggak akan keluar. Jadi memang itu butuh jam terbang juga, butuh teknik, nggak sesimpel itu sih. Baik. Jadi lebih baik cara duduknya itu memang setara gitu ya, Bu ya? Iya, cara duduknya, terus habis gitu nggak boleh sambil berdiri, Bu? Cara gitu. Gitu ya, Bu ya? Harus cara duduk ya? Kalau bisa cari waktu yang enak, suasana yang enak, duduknya seperti apa, dan juga dari cara-cara yang seperti itu, karena kita mau mengengage ke sana gitu loh, supaya orang-orang ini mau terlibat, supaya orang-orang ini merasa terikat dengan kita, kan seperti itu. Baik, Bu. Sayang sekali waktunya terbatas. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas tentang bagaimana memahami kombinasi, ikuti perkembangan dan sebagainya. Ini sebenarnya kita bahas, aduh ini eman sekali. Baik, Bu, terakhir ini Bu, pesan untuk para coach ini.
Yang gitu dilakukan ya. coaching apa? Satu Jadi kalimat. gini, coaching seringkali seorang coach itu seringkali mereka tidak mau melakukan coaching karena mereka takut konflik gitu ya. Bawahanku akeh Bu Intan, kalau nanti tak ini aku berarti harus meladeni semuanya gitu Apalagi ya. kita harus memikirkan dulu sebelum Iya, tidur, iya, ya. iya. Terus belum lagi itu yang masih positif. Ada yang negatif, seringkali mereka mengatakan gini, loh saya ini dulu nggak pernah di coaching kok saya sekarang harus dituntut jadi coaching gitu, Males jadi ya, coach gitu kan. Iya, nah itu kecenderungan yang harus dihilangkan. Tapi yang terpenting adalah yang harus diketahui sebagai seorang atasan adalah pemimpin itu bisa sukses itu bukan hanya melalui dirinya. Oke. Bukan hanya dari power over, tapi dari power through untuk anak buahnya dia. Oleh karena itu, bisa dilakukan coaching untuk bisa menggali potensi terbaik anak buahnya supaya bisa mensupport dia. Itu dia. Gitu. Sebenarnya alasan utamanya itu. Alasan utamanya itu, gitu. Baik Bu Intan. Iya. Terima kasih Nita, Oke. waktunya habis. Iya. Coba lagi kesempatan Bu ya. Oke, Salam thank untuk you. teman-teman di Iya, Jatansil ya Bu. iya, oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sangat perbincangan kami di program Sasa RD. Tadi kita bersama Bu Intan ya. Beliau dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center, dari Dr. Andes Jatansil and Associates. Terima kasih bagi Anda telah berjumpa kami. Mudah-mudahan sahabat kita tentang pembahasan ini ya bisa kita terapkan ya untuk meng-coach daripada anak buah kita. Saya Alik Atika di Gatekeeper. Ada Arin Rosalina pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi. Radio Sas FM menunjukkan pukul 9 pagi. Seratus 107,5 Sas FM, sejuk bermakna.